Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih sekali yang terhormat Pak Priyono, Pak Priyono. Hari ini kita ada di Gedung Juang di Pati di Jalan Sudirman ya Pak. Okay. Kita berada di sini dan kita berkesempatan karena kersanipun Gusti kita dapat bertemu dengan beliau-beliau veteran yang ternyata hari ini sudah tadi tak lihat sudah aktif Pak. Okay. Kemana-mana tilik lah anjang sana ke tempat teman-teman seperjuangan. Okay. Gitu Pak Pri. Sebelum ke sana kita ada slogan Pak. Okay. S3 Serba Serbi Sugiarto, tapi bentuknya kayak pistol nih Pak. Okay. Salam S3 Serba Serbi Sugiarto, matur nuwun. Pak Pri nuwun sewu. Okay. Dengan segala hormat. Okay. Kemarin kita sempat kesini Pak. Yeah. Kita kesini ketemu dengan Pak Imam, terus kita sudah komunikasi, cuman ternyata memang belum nyambung istilahnya. Yeah. Tadi harusnya jam 9, tapi saya ada sedikit kerjaan dan ada tamu tadi Pak. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Generasi muda biasanya gitu Pak. Kadang-kadang dunyuk, kadang-kadang juga kurang ngepasi seperti itu. Pak Pri, hari ini adalah tanggal 16 Agustus 2022. Kita sudah sekitar 77 tahun Pak merdeka. Betul. Dan mungkin untuk membuka wawasan dari para pemuda kita, kita juga ingin tahu Pak, apa sih sebenarnya veteran, kisah heroiknya, terus asal dari Pati berapa dan sebagainya. Kita awali Pak Pri, Pak Pri kelahiran pundi Pak? Saya kelahiran Pati. Asli Pati Pak? Pati. Alamatnya Pak? Kauman. Oh di Kauman. Di Kauman nggih. Kauman RT RW mungkin? RT 5 RW 1 Pati Kidul. Pati Kidul RT 5 RW 1. Ini khusus untuk anak-anak muda Pak. Anak-anak sekolah ini harus tahu gitu loh. Ini jadi memang kita harus dengan sesepuh ini sepuh, apalagi pada para pejuang kita harus mengerti paling tidak dan menghargai beliau sebagaimana dan sebaiknya seperti itu. Dari kelahiran tahun berapa Pak? Mohon maaf Pak. 1256, 6 Januari 56. 6 Januari 56 berarti pasca kemerdekaannya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelum kita melangkah lebih lanjut, veteran ini dibagi dalam beberapa kelompok atau tingkatan Pak. Monggo cerita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan untuk veteran. Veteran adalah wadah para pejuang. Para pejuang yang dulu tergabung dalam laskar atau tentara-tentara resmi, ya tergabung dalam kompi, batalion yang resmi, mulai dari awal perjuangan sampai dengan membela kemerdekaan, itu terbagi menjadi 3. Ada 3 Pak? Ada 3. Monggo Pak. Yang pertama adalah veteran pejuang. Veteran pejuang itu ya mulai merebut dari awal sebelum 45 itu ya. Itu beliau-beliau itu banyak yang dari pesantren, dari pesantren, dari masyarakat umum. Pesantren banyak ya Pak ya? Banyak pesantren. Kalau saya beri contoh itu almarhum Mbah Maimun yang wafat di Tanah Suci Arab. Itu beliau dulu juga pejuang, masuk veteran pejuang. Masyarakat Indonesia sudah merdeka, oleh pemerintah beliau ditawarin, Pak Maimun mau lanjut ke kelaskaran, ke masuk TNI atau mau ke jalur umum. Beliau milih jalur umum. Nah, karena milih jalur umum itu sekitar tahun berapa Pak penawaran kayak gitu Pak? Beliau waktu cerita setelah 45 berarti. Kalau beliau berarti masuk ke pejuang 45 ya Pak ya? Ya, pejuang 45. Alhamdulillah luar biasa. Kalau yang masuk laskar lanjut masuk sesuai dengan jabatan saat bertempur, jabatannya apa? Pangkatnya disesuaikan. Tapi karena beliau pilih jalur umum, akhirnya diberikan pesangon. Pesangon ini untuk beli buku-buku kitab-kitab Islam untuk mendirikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu berarti yang 45. Setelah 45 berarti jadi satu kan untuk 45 ini baik merebut maupun mempertahankan sampai dengan 49. Jadi Belanda masuk lagi bonceng tentara sekutu. Itu masih terhitung tentara
veteran pejuang itu. Nggih, sekalian kita tuntaskan Pak. Nggih. Pada era itu terdeteksi kalau versi panjenengan dari cerita Mbah Maimun atau dari manapun, Ya. Masya Allah ya Mbah Maimun sama Ahmad Siddiq Pak, ternyata beliau juga pejuang. Ya. Itu sekitar ada berapa Pak di Pati ini Pak pada era itu? Wah banyak tidak terhitung. Tidak terhitung, nggih. Karena gini, yang gugur pun banyak. Ada kalau jenengan masuk di Taman Makam Pahlawan, Ya, itu ya. ada Nggih, nggih. pahlawan tidak dikenal itu banyak. Jadi Banyak tidak- sekali, nggih. Jadi saat itu para pejuang tidak punya motif macam-macam, tidak punya tujuan apa-apa. Tujuannya hanya merdeka, Nggih, bahkan nggih, nggih. atau mati, merdeka atau mati. Gitu. Jadi ya kalau dihitung pas itu kan banyak gabungan dari tanda Hizbullah dan Nggih, yang nggih, lain-lain. nggih. Saya tidak tahu berapa jumlah. Nggih. Yang jelas semua masyarakat itu siap untuk memerdekakan. Merdeka pada waktu itu, nggih. Ya. Dan kebanyakan memang dimakamkan di makam pahlawan ya Pak ya. Meskipun ada juga itu, Ya. kan ada Pak yang di Hotel Pati itu kan ada Pak. Ya. Itu kan banyak itu. Ya. Saya punya satu kenalan tuh bapaknya Mas Pri, Ya. Mas Pri yang sekarang ada di Jakarta Pak. Juga Bu Nur, Bu Ida itu, yang beliau di Kamandowo Pak. Ya. Kamandowo depannya apa itu? Sama bakso sebenarnya itu juga ada Pak. Ternyata beliau juga Pak, kalau nggak salah Pak siapa lupa saya. Itu ada juga yang ternyata di sana. Pada era itu ya Pak, perjuangan sampai dengan itu sampai dengan 49 nggih. Ya. 49 dan mungkin ada versi panjenengan dari beberapa cerita, ada peristiwa-peristiwa yang heroik Pak di Pati ini Pak. Ada. Nggih. Kalau saya bicara di Pati ya, Nggih. mulai dari gedung ini sendiri. Gedung Juang ini sudah markas untuk konsolidasi, untuk mempersiapkan bagaimana melawan tentara Belanda. Apakah itu Nun sewu Pak, tapi ini kan bangunan Belanda Pak. ini ya bangunan bukan Belanda. Tapi pernah dikuasai oleh laskar gitu? Ya, Oh gitu. memang ini adalah tempat-tempat untuk laskar berkumpul, untuk tadi Nah itu. Belanda pada waktu itu di mana Pak? Kalau gedung ini, apa ini mungkin pasca Belanda Pak? Setelah Belanda pergi, Jepang ini menjadi milik apa gimana itu ya? Ya, Kira-kira? aset ini kan mulai dari Belanda. zaman Belanda itu Nggih, kan nggih, sampai nggih, nggih. Jepang dan Nggih, sebagainya. nggih. Terus diambil alih sekarang oleh Kodim. Nggih. Pati. Nggih, Pak. Peristiwa yang heroik Pak. Ya. Nggih. Termasuk di depan ini ada monumen di Hotel Pati itu, Nggih. monumen tentara pejuang. Jadi mungkin nanti bisa lihat di sana. Nggih. Jadi peristiwa heroik yang ada di Pati ini pada saat laskar-laskar ini yang tergabung dalam tentara, polisi dan masyarakat untuk mempertahankan Nggih. itu Long March mulai dari Blora. Ini tergabung dalam Laskar Jawa Tengah dipimpin oleh Pak Munadi. Jadi Munadi. ya itu dibawa Long March mulai dari Blora masuk ke Pucak Wangi. Oh, lewat Pucak Wangi. Nah, Pucak Wangi sana terjadi pertempuran terus ada Di Pucak Wanginya Pak? Pucak Wangi, ya. Tepatnya di daerah mana Pak kira-kira? titiknya enggak tahu saya Oh aja, gitu saya ya, belum- tapi belum memang sampai sana ya terjadi Pucak pertempuran. Wangi. Nah, situ ada beberapa yang gugur, baik dari tentaranya, dari Belandanya. Nggih, karena bertempur Pak. Ya, terus Nun Sewu, Belanda itu licik. Belanda asli itu kalau dia manuver itu berada di dalam mobil Lapis baja mungkin. Oh, iya, lapis baja. Yang di depan dia dikawal oleh Kenil. Kenil itu ya tentara-tentara yang dilatih oleh Belanda itu. Iya, orang-orang Iya. Jawa gitu Orang, ya. ya. Jadi kita menghadapi Kenil Pribumi, itu. ya. Ya. Terus dari tadi Pucak Wangi itu dibagi menjadi 2 poros. Satu ke arah utara Nggih. lewat Jekenan, Juwana, kemudian arah Pati Nggih. di Ndoro Kandang situ, Cangkring. Itu mungkin kalau jenengan lewat sana itu ada monumen Brimob itu Nggih. terjadi pertempuran juga. Kalau Nun Sewu, kabarnya di jembatan Juwana itu juga sering terjadi pertempuran Pak di Ya, sana. betul. Pernah beberapa kali diledakkan tapi enggak. Ya, Enggak, nggih. itu adalah
daerah-daerah objek vital yang memang harus dikuasai. Makanya daerah seperti itu sering terjadi perebutan. Daerah perbatasan dan pintu masuk itu Pak. Betul, betul. Monggo lanjut Pak. Jadi pertempuran yang ada di Ndoro Kandang itu yang meninggal itu Brimob 2, tentara 1, masyarakat 3. Ada 6 yang meninggal di sana itu. Selanjutnya terus mereka berjalan menuju ke arah Ndoro Kandang tadi yang dekat sama Balai Desa itu Pak. Sekitar Balai Desa itu pertigaan. Ya, pinggir jalan itu, dekat pom bensin. Ya, di siap. situ. Terus yang satu tadi kan dari Pucak Wangi arah ke utara, yang satu arah ke barat. Arah ke barat, nanti ketemunya itu di stasiun. Berarti sampai Gabus itu Winong, Gabus. Arah situ. Stasiun nggih. Yang dari arah timur tadi langsung Trangkil. Dari blok utara Pak. Ke utara. Titik tempurnya berarti di mana Pak kalau pas di kota itu? Titik tempurnya itu ya di beberapa tempat. Gitu nggih. Beberapa tempat sesuai dengan. Ya, di Trangkil ada. Kemudian di alun-alun ada. Di alun-alun ada yang gugur waktu pertempuran itu. Untuk menuju ke sana Pak, biar jelas ini kita bicara era 45, perjuangan 45. Kira-kira pada waktu itu Pak, persenjataan terus mungkin infrastruktur yang dimiliki tentara kita itu piye Pak pada waktu itu? Apa wis saanane? Ya, memang kondisi waktu itu kan kita merdeka, terus mendapat rampasan perang. Ya, senjata rampasan perang itu yang dibawa. Ya mungkin tidak cukup untuk semua pasukan yang bergerak. Yang lain itu bambu runcing. Bambu runcing Pak. Iya. Dan arit sesak kecekeles gitu. Waduh. Itu. Selanjutnya semuanya menuju ke arah utara, ke Gembong sana, Bageng sana. Lewat yang sana lihat Gunung Pati Ayam. Yang sana lewat Trangkil terus ke arah Tlogowungu, ketemu di sana. Itu yang ada di Pati. Pertempuran seperti itu. Jadi titik pusat dari markas pada waktu itu 45 tentunya yang dihadapi Jepang ya Pak ya. Dan kembalinya Jepang selesai, mau masuk lagi Belanda. Titik markas mereka itu di mana Pak? Musuh ya? Ya musuh. Musuh ini kan dia kan menguasai beberapa titik. Ada beberapa titik. Mereka manuvernya juga didukung dengan kendaraan lapis baja kan. Iya betul. Jadi ya ada gedung-gedung yang memang bekas gedung-gedung itu mungkin ada yang di situ lah yang untuk bertahan, yang seperti pejabat itu kan tetap dikawal ya. Gitu. Tadi saya menyatakan bahwa era itu ada Kenil ya, termasuk pribumi sebagai tameng dari. Berarti pada era itu pun sebenarnya masih banyak pengkhianat bangsa ya Pak. Apa mereka itu bekerja karena terpaksa Pak? Mungkin dari zaman ke zaman kan begitu, harus waspada itu. Musuh itu tidak dari luar, dari dalam pun kita harus waspada setiap saat. Berarti banyak juga ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Saya mencoba untuk menarik ke era sekarang Pak. Pada waktu itu, ini orang Jawa kan terkenal sate sakti loh Pak. Ini kan muncul banyak Gus itu yang anti tembak, itu mitos atau real Pak sebenarnya? Dari jenengan sebagai tentara. Sampai ke arah itu saya tidak tahu persis. Gak pernah nyari juga Pak, jimat-jimat itu apa? Cuman yang saya alami saja nanti saya ceritakan itu ya. Kalau dari Mas itu kan saya sekedar itu yang saya dengar, karena saya tidak mengalami secara langsung. Nanti saya nyampaikan nanti. Siap. Oke, sebagai akhir dari tahun 45 sebelum kita masuk ke dua era yang berikutnya. Pada waktu itu kan gelora proklamasi kan sangat luar biasa Pak. Betul sekali. Gelora ya, euforianya juga sampai. Titiknya di mana Pak waktu itu kira-kira dari beberapa cerita itu? Peristiwa itu Pak, gelegar kemerdekaan itu. Saat gelegar kemerdekaan ini geloranya itu. Kan gini ya. Negara ini kan dijajah oleh beberapa negara luar. Yang pertama Portugis masuk. Portugis masuk karena dia punya persenjataan sudah, makanya bisa masuk ke Indonesia ini. Begitu Portugis masuk, dia
diserang oleh Belanda. Nggih. Belanda kan mau juga menguasai Indonesia. Nggih. Jadi Portugis kalah waktu itu. Nggih, nggih. Dia hanya tinggal di satu pulau yang tetap ditempati dia di Timor Portugis saat itu. Timor yang sekarang Timor Leste. Oh, Timur. Ya, Nggih. dia hanya menguasai itu aja. Yang lain diambil oleh Belanda kan. Nggih. Tapi nun sewu sempat juga Pak ke Pati. Kalau di benteng Portugis Jepara ada itu. Tapi kalau di Pati sempat Pak Portugis itu. Ya, Menyeluruh Pak ya. ya kita lihat aja ada peninggalan kan, benteng Portugis, Ya, ya. benteng apa, benteng Ya, benteng nggih, nggih. itu merupakan Nggih. sejarah fakta itu ya. Nggih, betul, Pak. Ya. Nggih. Selanjutnya begitu Belanda masuk sekitar 3,5 abad kan, Nggih. lama sekali itu. Akhirnya Jepang masuk. Jepang kalah oleh Belanda. Nggih. Jepang malahkan Belanda. Betul, nggih. Belanda hengkang, Jepang menguasai. Jepang hanya beberapa lama, dia banyak musuhnya Jepang itu, termasuk Amerika musuh dia. Ya. Hanya kan dibom 2 kota, Hiroshima, Nagasaki itu. Iya. Begitu dibom 2 kota itu, Nagasaki, Jepang diultimatum oleh Amerika, kamu Jepang segera kembali ke negaramu, tinggalkan negara-negara penjajahanmu. Ya seperti itu, Jepang yang di sini juga pulang Iya. balik ke negaranya sana. Nggih. Saat kekosongan itulah yang sudah menyiapkan kemerdekaan dari BPUPKI, PPKI Iya. itu kan sudah menyiapkan bagaimana kita supaya merdeka, hanya mengajak Pak Karno Iya. itu dipaksakan untuk dibawa ke Jamkan Simbol Jakarta nomor 56 itu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nggih. Jadi kalau ada Kalau di Pati Pak, gemuruhnya di mana Pak? Mungkin di alun-alun atau di mana itu? wah saya itu sebelum lahir. Nggih, Pak lanjut ke periode yang kedua yaitu nggih untuk veteran Dwi Kora. monggo Pak. Dwi Kora ini waktu itu sekitar tahun 64 ya. 64 mulainya ya. Ya. Tadi nun sewu 63, veteran kemerdekaan 45 49, Ya. veteran Trikora Ya 63 64 atau itulah. antara 63 dan 4 Ya, monggo Pak. itu di menghadapi Malaysia, Iya. menghadapi tentara Gurkha yang ada di Kalimantan, tentara Inggris. Nggih. Ya, kalau itu saya tidak tahu persis sejarahnya, itu hanya om itu kalau cerita pada saya seperti itu. Nggih. Di Korea gini hanya sampai pelosok-pelosok ada yang dibina oleh veteran-veteran itu. Jadi, Nggih. mempertahankan supaya masyarakat jangan terpengaruh dengan tentara yang di luar. Nggih. Kemudian kalau Trikora, Nah, yang ketiga berarti Trikora. veteran Trikora, Ya, monggo Pak. Trikora itu di Irian Barat. Nggih. Itu kan Tahun mulai Pak. ya hampir sama itu. Hampir sama kan. Waktu itu saya hanya lihat Sebelum G30 apa sesudahnya Pak? sebelum Oh sebelum juga ya? Ya, Berarti hampir bareng. berbarengan. Nggih. Itu yang dihadapi tentara Belanda. Belanda yang mempunyai sekutu tadi kan mau masuk sana lewat Nggih, ke Irian lagi. Itu yang Trikora. Bapak sempat yang di Trikora itu Pak ya? Kalau saya menghadapi tentara Portugis Tropas waktu itu. Saya Tahun berapa Pak tahun itu Pak? 74 Tahun 74. 74 masuk tentara. Lulus tahun 75. Nggih. Langsung ditempatkan di Batalion 743 Kupang. Oh, langsung tempatkan di Kupang ya Pak ya? Kupang itu Non sewu Bapak masuknya lewat mana Pak? Dari Kodam Udayana. Oh, Kodam Udayana Bali ya? di Bali sana. Jadi Daftarnya juga di sana Pak? Iya. Oh. Tapi sebenarnya di Semarang ada Pak? ada tapi cuman ketoknya di sana. ya Nggih. pas saya Kelenjar. waktu itu diajak paman sana, lo kok udah masukkan tentara, ya dimasukkan. Delalanya rezekinya di sana nggih. Ya. Lanjut Pak, monggo Pak. Batalion 743 itu menguasai daerah NTT Nggih. dan sekitarnya, berbatasan dengan Timor Portugis. Nggih. Saat itu begitu saya lulus kan di tempat sana, saya kebetulan
tempatkan menjadi anggota Kompi B 743 yang tempatnya itu persis di Atambua. Atambua itu terus ke arah Atapupu, Mota ini sudah batas itu. Sudah batas. Jadi saat perang terbuka 7 Desember itu saya sudah di sana mulai bulan Agustus. Bulan Agustus sudah berada di batas di Mota Ain. Sebelum perang terbuka kan ada pertemuan antara negosiasi Pak ya. Antara Fretilin, UGT, Apoditi. Ini kan mereka kumpul untuk bahas bagaimana ini untuk kelanjutan ini. Itu waktu itu di pos polisi Mota Ain. Perbatasan Pak ya. Perbatasan. Dan saya 1 regu mengamankan itu. Itu terjadi sekitar bulan akhir Agustus ya. Akhir Agustus. Setelah itu saya digeser lagi karena dinilai 1 regu tidak kuat. Digeser ke namanya Nenainoe. Nenainoe itu agak ke timur lagi. Terus itu masuk timur Pak ya? Iya masuk. Masih Timor Portugis waktu itu. Timor Portugis. Ya. Walaupun belum pecah perang, di batas sudah sering terjadi kontak tembak antara pasukan perbatasan dengan mereka. Mereka kan sering nyuri ternak ke wilayah Indonesia dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Fretilin ya Pak ya? Yang masyarakatnya ada yang Fretilin, masyarakat dan didukung oleh Fretilin karena yang pegang senjata itu Fretilin. Senjatanya itu Mauser, Gatling, senjatanya itu wah hebat. Dan tadi dibonceng oleh pasukan dari luar tadi Pak? Tidak ada. Tidak ada, berarti murni ya Pak ya? Murni dari sana dan mereka udah memang disiapkan lama, mungkin tidak tahu dapat bantuan dari mana. Begitu di batas ditempatkan di beberapa tempat, ya pernah terjadi saya 1 peleton dengan teman-teman dipimpin danton saya itu Pak Ari Bolang dari Manado. Itu diserang oleh 200 Fretilin. Mereka sebagian menyamar pakai tentara Indonesia hijau-hijau, terus pakai kode-kode seperti tentara kita gitu. Saya sendiri bingung waktu itu mau ditembak atau tidak, kok pakaiannya kok seperti ini. Waktu saya itu masih bodoh, perang itu kita masih bodoh gitu. Kalau saya tahu itu musuh sudah saya tembak itu. Akhirnya saya yang dilempar granat. Untungnya tidak harus ada 5 granat di depan itu. Ya itulah kontak yang sesungguhnya pertama kali itu. Kontak yang sesungguhnya itu dari mulai pagi menjelang terang tanah itu sampai jam 12 siang di sana. Mereka mundur karena pasukan yang di depan dia ngirim roket, kena temannya sendiri yang ada di depan, hancur kan. Roket akhirnya mereka mundur. Tapi mereka apakah juga dapat pelatihan Pak? Dari segi tata cara perangnya apa mereka juga jago Pak waktu itu? Apa masih banyak? Belum masih ini kan. Masih sama lebih kita karena waktu itu kan saya udah sesuai dengan pelajaran di Arab dan sebagainya. Mereka ada yang berdiri, ada yang seolah-olah udah jaduk gitu. Ini nabisi ya Pak? Pak, kalau diingat-ingat, ini agak melenceng dikit Pak. Pernah ngao berapa orang Pak di sana Pak? Senjatanya kira-kira loh Pak? Kan mesti itu, 1, 2 itu. Ya, itu kalau saya ceritakan. Pak. Saya itu pengalaman dari Bapak ya. Akhirnya Bapak dari sana, setelah berjuang itu kembali ke Padi ini ceritanya gimana Pak? Kok sampai terus akhirnya ke sini? Dari 743. Setelah 1 tahun di tim waktu program pertama itu 746 kembali ke Kupang 743. Terus tahun 79 sekolah Bintara. Dari Tamtama ke Bintara. Terus dipindahkan ke Batalion 744. 744 itu lokasinya di Kota Dili, di Taibesi, Kota Dili. Jadi organik di sana mulai dari 79 sampai dengan tahun 87, 8 tahun di sana. 87 Pak ya? Organik di sana. Berarti dapat nyonya di sana Pak ceritanya? Istri saya dari Padi.
mau kawin dengan orang enggak boleh orang tua. Oh gitu. Tapi kan berarti setelah berjuang di sana baru kembali ke Pati ya Pak? Ya kembali Pati. Oh, Dan gitu. istri saya ke sana mau. Akhirnya anak saya yang pertama itu lahir di Dili. Kalau lihat akte kelahiran itu masih bahasa Portugis itu. Makanya orang yang dulu ini akte kelahiran apa? Luar negeri. Terus tahun 87 saya sekolah perwira di Bandung. Selesai sekolah di Bandung dipindahkan ke Makassar, terus ke Manado. Oh, seperti Manado juga Manado, Baturan 712. Di sana 7 tahun. 76 masih sempat kembali lagi ke tim-tim 2 kali. Oh. Tahun 90 91. Kemudian tahun 94 95. Yang terus itu sebagai komandan peton. Yang tahun 1999 itu sebagai kepala perwakilan di Dili. Jadi waktu itu batalion saya itu batalion TER. Batalion TER itu membantu masyarakat, membawai beberapa kabupaten, Kabupaten Aileu, Kabupaten Bonaro, Kabupaten Same dan lain sebagainya. Jadi saya tugasnya itu menyuplai logistik di kota Dili. Gitu. Yes, jadi berarti Nun Sewu purna tahun berapa Pak? Saya purna tahun 2014 awal. 8 tahun yang lalu ya Pak ya? 8 tahun. Di Kodim Rembang. Oh, di Rembang Pak ya? Saya mau masuk minta di Pati ini dari wah penuh Pak, Rembang saja. Dan terakhir Nun Sewu dengan kehormatan pangkat apa Pak terakhir Pak? Kapten ya, alhamdulillah. Kapten wis Kapten Kapolsek sekarang. Gitu ya Pak? Iya. Luar biasa Bapak. Terus sekelumit bagaimana akhirnya Timur Timur lepas Pak dari Indonesia, dan saya yakin banyak sekali pejuang-pejuang yang meneteskan air mata, dan bagaimana Pak dengan itu? Saya nggak mau siapa salah siapa benar, tapi perasaan aja Pak pada waktu itu. Gini, Mas. Untuk tentaranya itu belum bosan melawan mereka. Baik tentara penugasan maupun tentara organik, walaupun korban dengan mereka sama-sama banyak ya. Jadi kalau sudah tempur itu kadang sekali korban 4 orang meninggal, ada kali 3 orang meninggal, 2 orang. Jadi sering, pokoknya kalau lihat bendera itu sudah turun setengah tiang, berarti ada yang gugur atau siapa ini. Gitu. Kebetulan waktu itu kan batalion saya itu batalion cadangan. Maksudnya kalau ada pasukan dari luar daerah yang tugas slaber nyapu, kemudian ketemu musuh, itu kita diambil dengan heli airlift, itu langsung nutup. Jadi kita siap terus, namanya S3B. Setiap saat siap bergerak. Jadi ransel itu sudah siap, logistik sudah siap. Jadi cadangan itu untuk blokir ya Pak ya, untuk mengcounter kalau ada bantuan-bantuan dari luar gitu ya, Bapak yang menghadang di tengah jalan ya. Kembali tadi ya, jadi tentara itu belum bosan, kita masih siap untuk menghadapi mereka itu. Tapi kita kan kalah politik luar negeri. Timur kan, mereka kan perjuangan yang di luar itu Al-Qadiri dan pengen kan, wah betapa anunya mereka kan. Mungkin kita ya nggak ngerti lah bagaimana itu sampai terlepas itu, karena saya sudah tidak di sana lagi. Jadi kalau takaran pasukan untuk bertempur selalu siap kita. Rasanya karena ini kan gitu, kesempatan ini ajang untuk latihan ini kan. Praktek dan latihan. Kita sudah dilatih. Nama itu OLI, Operasi Lawan Insurgensi. Jadi kita sudah siap. Apapun yang terjadi kita sudah tahu, ilmunya tahu, taktiknya tahu, menghadapi mereka itu tahu sudah. Pak, setelah 7 tahun kita merdeka, mungkin ada panjenengan lihat bagaimana junior Bapak ini. Kalau sekarang Pak ini kan dengan adanya Babinsa dan sebagainya, versi panjenengan mungkin ada plus minus dan ada yang perlu disampaikan Pak untuk teman-teman biar semangatnya itu tetap membara. Monggo Pak. Dari zaman ke zaman kan selalu berubah situasinya kan ya. Betul Pak. Mereka juga mungkin mengikuti perubahan itu. Betul Pak. Kalau dulu kita masih hubungan aja sulit, sekarang udah ada HP dan sebagainya, ada wifi, itu mudah sekali untuk berhubungan satu sama lain. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan sama mereka. Mereka terus mempunyai semangat jiwa 45 itu harus tetap tertanam.
Karena dengan jiwa semangat 45 itulah Indonesia merdeka. Coba kita tarik ke belakang dulu kan. Para pejuang itu tidak punya pamrih apa-apa. Semangatnya tinggi, tapi tidak mau nanti saya menang jadi ini, nggak ada itu. Yang penting Indonesia merdeka. Nah, itu yang harus diteladani oleh junior-junior saya, adik-adik saya. Harusnya seperti itu. Dan setiap ada kesempatan, kita kan sering ketemu di upacara apa gitu, sering ketemu. Terus di veteran ini ada beberapa kali upacara pemanjangan bambu runcing untuk makam pahlawan. Jadi veteran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 12 itu berhak dimakam di Taman Makam Pahlawan. Terus yang keluarganya menghendaki tidak usah di makam pahlawan, dekat rumahnya saja boleh. Yang di makamnya jelas itu adalah pahlawan. Tapi yang di luar-luar yang anggota veteran itu berhak diberikan pemanjangan bambu runcing. Yang di luar, ya, di luar taman pahlawan. Dan ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Dan banyak juga loh Pak, ternyata yang betul berkendak di tempatnya dilahirkan atau di kampungnya itu. Dan baru saja tanggal 12 lalu itu ya di Sitokerto sini kita laksanakan itu acara pemanen bambu ini untuk Tenger, untuk menandai bahwa Bapak ini adalah termasuk veteran perjuangan. Pak, dari 3 veteran tadi, kembali ke flashback, 3 veteran tadi kan 45, terus ada Dwi Kora ya sebelumnya tadi, itu ada berapa Pak masing-masing veteran itu Pak sekarang di Pati Nun Sewu? Ya, kurang lebih aja Pak. Veteran pejuang itu 6 orang. Terus 6 orang ya Pak? 6 orang ya, itu yang usianya sudah mencapai 80 ke atas, ada yang 90-an. Yang saya ceritakan itu rata-rata mereka sudah ada tempat tidur. Terus semoga aja tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Untuk veteran Dwi Kora itu sekitar 16 orang. 16 orang. Terus veteran Trikora itu 22 Pak. Sekitar itu. Untuk pembela Seroja itu 48. Yang lain janda veteran. Janda veteran juga masih kita bina. Nun Sewu, veteran Seroja itu berarti yang tahun berapa Pak? Yang setelah 75, 76. Ya, berarti setelah Dwi Kora tadi ya Pak. Tadi saya hitung 44 tambah 48 lumayan Pak, berarti ada 92-an Pak masih. Maaf kalau saya salah, jadi kurang lebih Pak, nggak apa-apa. Sebagai penutup Bapak, mungkin ada nanti kisah yang menurut jenengan gini, saya berpikir gini Pak, bagaimana keluarga panjenengan Pak, waktu jenengan wirawiri dan lain sebagainya itu baik orang tua maupun istri, apakah nggak ada keberatan atau ada sesuatu gitu Pak, terhadap keluarga? Ya, pengalaman saya waktu ngajak istri di daerah Tempur ya, maksudnya di Dili itu kan masih daerah rawan waktu itu kan, walaupun di kota, tapi ya suaminya sering berangkat ke hutan. Ya, seperti itulah perasaan istri yang ditinggal itu kan. Kalau suaminya berangkat gitu, pagi-pagi dilihat bendera yang berkibar, mudah-mudahan penuh berkibarnya. Kalau berkibarnya setengah, siapa lagi nih yang tidak ada? Dan tentunya selalu mengiringi doa. Pas-pas, mereka pas-pas seperti itu. Ya, ini kan apa? Itu saya juga merasa bagaimana gitu ya. Tapi ini karena ini tugas ya, keluarga tetap Orang tua pada waktu itu gimana Pak? Ya sering kirim berita, hati-hati. Gitu. Dan alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada satu peristiwa yang mungkin tidak terlupakan bagi panjenengan Pak. Selain tadi yang kena mortir, tapi nggak kena tadi, mungkin ada sesuatu yang berkesan Pak sampai sejauh ini. Kesan saya itu waktu tahun-tahun 75 awal gitu kan. Awal 75 ya. Itu belum pecah perang, belum 7 Desember. Itu sering danton saya itu menyerang mortir ke arah musuh. Kan ini ketinggian
di bawah sungai, di sana ketinggian itu sudah berhadapan kita. Kadang-kadang ini pos yang saya tempati ini, sana tembak itu, tak, duk, terus kena ini. Jadi bunyi senjata itu kalau jauh sana itu bunyinya tak, lalu tak itu disusul suara duk, cus, oh ini kena sasaran. Ya. Untuk mengamankan mortir yang nyerang itu harus ada pasukan. Saya itu sering ditunjuk untuk mengamankan mortir, jadi saya berada di depan. Saat mortir ditembakkan, itu mereka tiarap kan, Fretlin itu tiarap. Setelah mortir dikembalikan, pengamannya kan ada di depan. Balik, wah ini diteter terus itu, berapa jam itu. Jadi saya mundur itu, ya lihat medan. Padahal medan terbuka kan, lari sana, lari sini, berlindung sana, berlindung sini. Itu yang saya tidak lupakan. Itu memang harus hati-hati itu. Luar biasa. Karena tembakan sana itu kan ada yang retetan juga. Kalau get me itu, jet terus get me. Kalau nembak itu, duduk, cep. Jadi itu kedengaran sekali. Jadi duduk, cep itu di rumput sudah. Kadang-kadang di kanan kiri gitu. Itu tidak terjadi satu kali itu, berkali-kali itu. Itu yang paling saya ingat itu. Iya, saya lihat Pak Pri sangat mengenang, juga panjenengan sangat terharu juga ya Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman Bapak yang seperjuangan bahkan sampai sekarang yang Tasya Sugeng ya masih diberikan kesehatan Pak, biar bisa berbagi dengan anak muda yang sudah meninggal karena perjuangan dan tugas. Mudah-mudahan juga diterima oleh Tuhan yang Maha Esa, dan kita harapkan ke depan Pak ada pesan-pesan ya sebagai penutup Pak, pesan-pesan untuk generasi muda, anak putu dan juga generasi-generasi ke depan setelah kita Pak, monggo Pak. Untuk pesan saya itu hampir sama dengan pesan saya kepada generasi penerus saya, kepada seluruh masyarakat, generasi penerus, adik-adik, janganlah melupakan jiwa semangat 45. Itu ada beberapa itu, antara lain semangat pantang mundur, setia kawan, rela berkorban. Kalau saya jabaran terlalu banyak ya, itu jiwa semangat itu sering kadang-kadang saya sampaikan kepada adik sekolah kalau berkunjung ke sini. Itu saya sampaikan itu, supaya itu nanti dipedomani, sehingga dengan semangat itu kita bisa merdeka. Dengan semangat itu pula nanti adik-adik bisa paling tidak itu mengisi kemerdekaan. Amin. Melanjutkan perjuangan sesuai dengan eranya seperti itu Pak. Apalagi sekarang era digital Pak. Dan itu kita juga melangkah sampai ke sana. Terima kasih Pak Pri sekali lagi. Mudah-mudahan ini awal Pak, ke depan persaudaraan dan perjuangan ini tetap berlanjut sesuai dengan porsi dan bidang masing-masing. Dan tetap Pak Pri jangan sungkan-sungkan, jangan jenuh-jenuh memberikan pembelajaran Pak bagi kami yang anak muda. Mohon maaf kadang-kadang kami itu anak muda karpe satset Pak, tapi kadang-kadang satset itu kurang terapsilo Pak, dan nun sewu. Mangatan. Berarti sampai sekarang Bapak berarti nun sewu sudah usia berapa Pak? 66 sekarang. 66 nggih, seusia Bapak saya nggih. Terima kasih Pak Pri, selalu semangat dan salam merdeka dulu. Salam merdeka. Salam semangat S3 sedulur Sugiharto. Selawase matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.